Shalom, Godly Family. Yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Wahyu, pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai 22. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian, ayat 17 dan 18, untuk mempersingkat waktu. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang raja yang sangat sombong ingin membuat pesta yang sangat besar. Tentu saja raja yang sangat sombong ingin tampil dengan pakaian yang sangat bagus yang belum pernah ada supaya dapat menyombongkan dirinya. Dia mencari penjahit yang paling baik dan yang paling terkenal untuk membuat baju baginya. Bahkan dia membuat sayembara atau kompetisi untuk mencari penjahit yang terbaik dari yang terbaik dan yang terkenal dari yang terkenal. Akhirnya ada dua penjahit, kakak beradik, yang terbaik dan yang terkenal terpilih. Raja yang sombong tersebut langsung memerintahkan mereka segera membuat pakaian baginya karena pesta akan diselenggarakan sebentar lagi. Setelah beberapa lama, pakaian yang belum pernah ada untuk raja yang sombong telah jadi dan siap untuk dipakai pesta yang sangat besar. Ketika raja yang sombong berjalan keliling negeri, semua rakyat melihat raja tersebut. Mereka terpukau melihat raja yang memakai pakaian yang belum pernah ada. Namun ada seorang anak yang menunjuk dan menertawakan raja tersebut karena ternyata raja telanjang. Saudara-saudara, raja yang sombong tidak sadar ketelanjangannya karena dia sangat sombong. Raja tersebut merasa sudah mencari penjahit yang terbaik dan terkenal. Dia tidak sadar dirinya sedang telanjang karena merasa sudah melakukan yang terbaik. Kurang lebih seperti inilah yang dialami oleh jemaat Laodikia. Mereka merasa sudah melakukan yang terbaik, mereka merasa sudah melayani Kristus, namun ternyata Kristus, Yesus malah menegur mereka. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Jemaat di Laodikia tidak dingin dan tidak panas, yang artinya suam-suam kuku, tidak melayani Yesus. Oleh karena itu, di akhir nasihat yang saya bacakan tadi bagi kita sekalian, Yesus menutup dengan perkataan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Semua nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada jemaat di Laodikia bertujuan untuk menyadarkan mereka, bukan sekedar memarahi mereka. Yesus ingin jemaat di Laodikia itu sadar akan ketelanjangannya atas segala dosa-dosanya. Malahan, nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada jemaat di Laodikia merupakan wujud kasihnya. Yesus mengasihi mereka. Dia ingin mereka bertobat sehingga mereka dapat kembali memuliakan Allah. Nasihat tersebut juga ditujukan kepada kita sekalian. Apakah kita sadar akan ketelanjangan kita, keberdosaan kita? Apakah kita mau menerima nasihat dari Yesus? Apakah kita mau bertobat dan kembali memuliakan Allah seperti Yesus sendiri? Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian untuk menyadari ketelanjangan kita, keberdosaan kita, hari lepas hari, sehingga kita dapat memuliakan Allah seperti Yesus hari lepas hari. Saya akan membacakan ayat terakhir dari bagian ini. Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik. Engkau bukan sekedar menasihati kami dan memberikan kami keselamatan, tapi terlebih daripada itu, Engkau mengizinkan kami untuk berproses, untuk bertobat, kembali memuliakan Engkau. Seperti Yesus itu sendiri yang menyelamatkan kami dan memberikan teladan supaya kami dapat memuliakan Engkau. Roh Kudus tolong kami di dalam terang, sehingga kami hari lepas hari dapat semakin serupa dengan Kristus untuk memuliakan Allah. Ini doa kami, Tuhan yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan naikkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.